Ummu Sulaim ya, Ummu Sulaim binti Milhan. Saya izin share screen ya. Udah kelihatan share screen-nya? Ada? Udah kelihatan? Udah. Udah ya, oke. Oke, ya. Jadi kalau yang pertama kita bahas tentang siapa ya yang pertama ya? Saya lupa. Yang pertama itu tentang, ada bisa ngingetin nggak? Kita bahas tentang siapa ya yang pertama? Sumayyah. Oh iya, Sumayyah ya, tentang Sumayyah. Yang kedua tentang Ummu Khamsah. Yang ketiga ini tentang Ummu Sulaim bin Milhan. Kisah beliau juga sangat terkenal ya. Ya, kalau teman-teman pernah dengar kisahnya dengan Abu Thalhah yang ditinggal meninggal anaknya, kemudian Ummu Sulaim tetap tenang gitu ya. Nah, nanti kita akan lihat detail kisahnya. Dan beliau adalah sosok yang sangat mulia, dan bahkan Allah itu memuliakan beliau dengan Rasulullah pada saat Isra Mi'raj itu pernah ke surga ya gitu ya. Di surga beliau melihat Ummu Sulaim, padahal Ummu Sulaim belum meninggal pada saat itu, tapi sudah kelihatan sama Rasulullah di surga gitu. Betapa Ummu Sulaim ini wanita yang sangat mulia gitu, dan sangat beriman gitu kepada Allah. Baik, kita mulai aja ya. Sebelumnya mohon maaf tadi saya agak telat 6 menit ya, ada sesuatu hal. Semoga cukup ya waktunya ya, karena pembahasannya agak banyak ini. Oke, siapakah dia? Jadi dia adalah Ummu Sulaim binti Milhan bin Khalid bin Zaid bin Haram bin Jundud al-Ansariyah. Jadi Ummu Sulaim ini dari kalangan kaum Ansor. Nah, kita tahu bahwa kaum Ansor itu adalah kaum yang tinggal di Madinah. Sedangkan kalau misalnya Muhajirin itu yang dari Mekah pindah ke Madinah ya. Ingat-ingat kita sirah Nabawiyah. Jadi Ummu Sulaim ini termasuk kaum Ansor gitu. Dia adalah ibu dari Anas bin Malik ya, pelayan Rasulullah yang sangat terkenal ya. Anas bin Malik yang banyak meriwayatkan hadis. Kalau misalnya teman-teman banyak baca hadis gitu ya, diriwayatkan dari Anas bin Malik. Nah, Anas bin Malik itu siapa sih? Anas bin Malik itu adalah anaknya Ummu Sulaim gitu. Nah, kenapa si Anas ini banyak meriwayatkan hadis? Karena pada saat itu Anas bin Malik itu banyak adalah pelayannya Rasulullah gitu. Jadi karena dia banyak bersama Rasulullah, makanya dia banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi ya sesuai judul, kalau judul yang dikasih penitia kan Rumaiso ya, Rumaiso. Tapi ada berbagai macam pendapat ulama yang memperdebatkan nama asli beliau, karena beliau ini terkenalnya dengan nama Ummu Sulaim gitu. Ada yang mengatakan nama aslinya Sahlah, ada yang mengatakan nama aslinya Rumailah, ada yang mengatakan Rumaiso, ada yang mengatakan Mulaika, ada yang mengatakan Rumaiso. Nah, jadi nama-nama ini masih diperdebatkan oleh para ulama, tapi beliau tuh terkenalnya dengan nama Ummu Sulaim. Makanya di judul saya kasih nama Ummu Sulaim aja, ya, Ummu Sulaim binti Milhan, gitu. Nah, seperti inilah awal mulanya. Jadi pada saat Islam mulai disiarkan gitu ya, wahyu Allah turun kepada Rasulullah Muhammad SAW, dan Rasulullah mulai mendakwahkan itu ke kalangan masyarakat Quraisy pada saat itu. Ummu Sulaim ini adalah orang yang segera masuk Islam, sama seperti Ummu Khamsah kemarin ya. Ummu Khamsah juga sama, beliau juga ketika mendengar bahwa ada wahyu nih turun kepada Rasulullah dari Allah gitu ya, kemudian ini adalah agama yang benar gitu, bahwa kita nggak boleh nyembah berhala bla bla bla. Nah, beliau adalah orang yang segera masuk Islam tanpa banyak nanya, tanpa banyak memusuhi dulu. Kan ada ya para sahabiah juga yang beliau itu sempat dulu memusuhi Islam gitu kan, seperti contohnya Hindun ya. Hindun istrinya Abu Sufyan ya,
istri Abu Sufyan kan sempat memusuhi Islam dulu. Tapi kalau Ummu Sulaim ini enggak, dia termasuk wanita yang segera masuk Islam. Suami awalnya namanya Malik bin Nadar, makanya nama anaknya Anas bin Malik. Malik bin Nadar marah ketika tahu bahwa istrinya itu masuk Islam, marah sekali dia, ya marah sekali. Nah si Malik meminta si Ummu Sulaim ini untuk balik lagi ke agama leluhurnya gitu. Jadi kamu ngapain sih masuk Islam gitu kan, ini agama apaan gitu kan, kita udah punya agama yang dibawa oleh leluhur kita gitu, ngapain kamu masuk Islam. Nah gitu, pokoknya intinya Malik marah gitu ya sama Ummu Sulaim. Tapi meskipun disuruh murtad lagi, Ummu Sulaim gak mau, tetap dia bersikukuh karena namanya hati, kalau misalnya sudah menemukan kebenaran gitu, dia kokoh di atas kebenaran itu. Jadi Ummu Sulaim meskipun suaminya suruh untuk masuk Islam lagi, nggak mau dia gitu. Nah di sini di judulnya dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah. Apa maksudnya? Nah Ummu Sulaim ini diibaratkan sebagai tanah yang baik gitu. Tanah yang baik, dari tanah yang baik itu tumbuhlah tanaman-tanaman yang subur. Maksudnya dari Ummu Sulaim itu tumbuhlah anak yang sangat solih gitu ya, anak yang sangat solih yang akhirnya berbakti kepada Rasulullah gitu, Masya Allah. Jadi ini adalah Masya Allah ungkapan yang benar gitu ya. Kalau misalnya ibunya baik gitu ya, Insya Allah atas izin Allah, dengan doa-doa ibunya, dengan usaha ibunya, anaknya juga akan menjadi baik juga gitu. Jadi Ummu Sulaim mengajari anaknya Anas bin Malik. Ummu Sulaim mengajarkan Anas untuk bersyahadat ya, katakanlah la ilaha illallah, katakanlah asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, dan Anas ini menurut gitu. Jadi dia bersyahadat sejak kecilnya. Nah tapi si Malik bilang, jangan kau rusak hubunganku dengan anakku gitu. Maksudnya dengan si Malik masuk Islam, dengan si Anas masuk Islam, si Malik ini takut rusak hubungan dia sama Anas gitu. Tapi Muslim menjawab gitu, dengan masuknya Anas ke Islam bukan berarti dia rusak hubungannya dengan kamu gitu, kamu tetap bapaknya gitu kan, nggak akan merusak nggak akan merusak hubungannya gitu kan. Nah terus marah nih si Malik karena Ummu Sulaim tetap bersikeras untuk bersyahadat gitu ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marah, jadi dia keluar rumah dengan marah gitu ya. Terus ternyata di jalan dia ketemu musuhnya lalu dibunuh. Jadi meninggallah si Malik ini dalam keadaan kafir pada saat itu gitu. Jadi jandalah nih si Ummu Sulaim radhiyallahu anha, dan Malik ini menjadi yatim gitu pada saat itu. Tapi dari kejadian itu ya, Ummu Sulaim ketika mendengar suaminya terbunuh gitu, dia tetap bersabar atas kejadian yang menimpanya. Kemudian dia berusaha untuk bertawakal gitu ya, atas musibah yang menimpa dia gitu. Dan dia berkata, nggak apa-apa, katanya, aku tidak akan menyakiti Anas hingga ia meninggalkan puting susu. Itu T-nya 2 ini auto korek gitu ya, bahasa Inggris pentingnya ya. Jadi aku tidak akan menyakiti Anas hingga ia meninggalkan puting susuku, maksudnya gitu ya. Dan aku tidak akan menikah hingga Anas menyuruhku menikah. Nah jadi dia bersikeras. Kalau misalnya kita dicapi itu kan kita dipaksa gitu ya, dipaksa meninggalkan puting susu ibu kita. Tapi kalau Ummu Sulaim ini bertekad gitu ya, aku nggak akan menyapi Anas sampai dia sendiri yang nggak mau nyusul lagi gitu, dan aku nggak akan menikah sampai Anas yang menyuruhku menikah gitu, kata Ummu Sulaim. Oke, selanjutnya ya, meskipun Anas tumbuh sebagai anak yatim, namun ibunya Ummu Sulaim adalah sosok wanita beriman dan memiliki akal cemerlang. Sedikit pun tidak pernah merasakan pahitnya kehidupan ditinggal suami. Jadi dia bersabar, meyakini bahwa setiap takdir yang Allah berikan kepadanya adalah kebaikan gitu ya, pasti ada hikmah di balik segala sesuatu ya. Nah kita harus ingat bahwa saat itu namanya kaum Ansor ya, mereka tinggalnya di Madinah, di Yasrib ceritanya pada saat itu. Nah meskipun tinggal di Madinah gitu ya, belum pernah ngeliat Rasul. Nah tapi Ummu Sulaim tetap ngajarin Anas, ini loh Rasul itu berdasarkan kata orang-orang gitu ya, orangnya tuh seperti ini, terus
akhlaknya mulia, kemudian digambarkan Rasul itu seperti ini sampai timbullah rasa cinta Anas ini, meskipun dia nggak pernah lihat Rasul gitu ya, timbullah rasa cinta Anas kepada Allah dan Rasulnya bahkan sebelum dia melihat Rasul secara langsung. Akhirnya Anas begitu rindu untuk bisa melihat sosok Rasulullah, bahkan dia berharap jika ia sudah besar, ia akan pergi menuju beliau untuk melihat dan selalu berada di dekat beliau gitu ya. Kayak misalnya kita deh pas masih kecil gitu kan, kita suka nonton film-film kartun atau apa misalnya, apa ya dulu itu baca. Kalau saya dulu tuh seringnya dibeliin majalah Bobo itu ya. Jadi ibu saya setiap bulan tuh langganan ya majalah Bobo tuh sampai setumpuk-tumpuk. Dia suka bacain kisahnya Bona dan Hongrong lah, terus ada apa sih yang Bobo dan apalah gitu, pokoknya kan ada tuh kisah-kisah gitu, terus ada yang peri-peri gitu. Nah pas ada kayak show gitu ya, terus ada cosplay, ada orang pakai kostum, itu kan kita seneng ya sebagai anak kecil. Oh ini nih tokoh yang kita baca-baca di di majalah kita gitu, atau kartun yang kita lihat di majalah kita setiap bulan gitu kan pasti senang banget. Nah gitu juga Anas gitu, kita aja yang istilahnya ngelihat gambar, kemudian ngelihat ngelihat di TV gitu kan kelihatan gambar orang atau suatu tokoh yang kita gemari gitu. Lah bayangkan Anas ini nggak pernah lihat loh, cuma dengar aja ceritanya begini begitu. Wah dia Rasulullah tuh orangnya baik, Rasulullah tuh mulia. Nah bayangkan hanya dengan seperti itu saja gitu ya, Anas itu sampai punya tekad untuk bahkan ketika dia besar, saya pengen menuju Rasul gitu ya, dan saya ingin mengabdikan diri saya kepada Rasul, dan saya ingin selalu berada di dekat Rasul gitu. Berarti kan iman dan kecintaan itu kan benar-benar tertancap di diri dia gitu kan. Dia hanya dengar sekilas-sekilas saja gitu kan, tapi nggak pernah benar-benar ngelihat, tapi kok bisa punya tekad sekuat itu gitu. Nah itu menandakan bahwa betapa cintanya Anas, betapa dalam cinta yang ditanamkan oleh ibunya Anas terhadap Rasul gitu ya, dan Allah gitu, sehingga Anas begitu ingin mengabdikan dirinya kepada Islam. Nah gitu, jadi seperti itulah Anas bin Malik yang memenuhi seluruh dunia dengan keharuman hadis Nabi SAW muncul dari rumah Ummu Sulaim. Ya, semua ini berada dalam timbangan amal baik Anas dan ibunya yang mendidiknya di atas iman dan tauhid sejak masih kecil. Nanti kita akan lihat hikmahnya. Salah satu hikmahnya itu yaitu ya ini, ibu itu madrasah pertamanya anak gitu ya. Betapa anak bisa punya kecintaan sedalam itu ya karena didikan ibunya gitu. Nah ya pada saat itu ya Nabi dan para sahabat mengalami penyiksaan kaum Quraisy yang mulai memerangi agama Islam gitu. Nah jadi mulai itu ada penyiksaan budak-budak yang Muslim disika, pedagang-pedagang yang Muslim diboikot, Nabi bahkan dicemooh, hampir mau dibunuh segala macam gitu ya pada saat itu. Nah Nabi SAW mengkhawatirkan agama mereka gitu. Jadi takutnya ya karena penyiksaannya begitu keras nanti para kaum muslimin gitu kan, mungkin memang ada mereka yang kuat imannya, tapi kan mungkin ada juga yang belum kuat gitu, akan murtad lagi gitu karena disiksa atau diboikot atau dicemooh, dikucilkan, takut ada yang murtad lagi gitu. Maka beliau akhirnya mengizinkan para sahabat itu berhijrah ke Madinah, ke Yasrib, pada saat itu namanya Yasrib. Nah, akhirnya diizinkan, tapi kan pada saat itu Nabi belum hijrah ya, jadi para sahabatnya duluan kan yang hijrah duluan ke Madinah gitu. Nah Nabi kan akhirnya nanti menyusul gitu. Nah pada saat itu Nabi masih menunggu gitu kan perintah dari Allah untuk hijrah, masih nunggu, gelombang pertama udah hijrah, gelombang keduanya belum berangkat nih. Enggak lama akhirnya Allah mengizinkan Rasul untuk berhijrah ke Madinah. Nah kedengeran nih kabar bahwa Rasul itu mau hijrah nih, udah waktunya Rasul hijrah ke Madinah. Wah pada senang nih orang-orang di Madinah gitu kan, kaum Muhajirin dan Ansar pada senang dan dengan suka hati gitu ya, dengan sukacita menyambut Rasul gitu, siap menyambut Rasul ya. Saat Anas dan juga seluruh
penduduk Yasrib mengetahui berita gembira besar ini, hati mereka penuh dengan rasa tenang, bahagia dan sukacita harus kedatangan Rasul. Padahal Rasul aja belum datang, gitu. Tapi kabar kedatangannya udah buat mereka begitu saat itu ya. Terus bapak teman-teman bertahun-tahun gak pulang karena tugas gitu ya. Tiba-tiba dikabarin tugasnya sudah selesai, mau senangnya kayak apa gitu. Ya senangnya senang banget kan, pasti setiap hari menunggu-nunggu gitu kan. Nah begitu juga dengan mereka gitu, sampai hanya berita kedatangannya aja padahal belum tahu gitu pastinya kapan. Kalau kita kan pasti tahu gitu ya, bapak kita pulangnya misalnya tanggal segini gitu lah, berapa nggak tahu tanggal juga kan, pada saat itu belum ada. Nah jadi nggak tahu kapan gitu, jadi mereka keluar setiap hari dari rumahnya nunggu itu di perbatasan gitu ya, Rasul udah datang belum gitu kan, nunggu aja di perbatasan untuk menyambut Rasul. Kalau misalnya pulang, jadi nunggu tuh dari pagi hari ya, saat matahari terbit sampai matahari terbenam. Kalau Rasul belum datang pada saat itu, mereka akan pulang ke rumahnya dengan hati sedih, ya Rasulullah belum datang gitu kan. Jadi setiap hari seperti itu, Masya Allah ya. Begitu umat Islam pada saat itu tuh begitu mencintai Rasul ya, sampai seperti itu gitu, Masya Allah. Nah, tibalah hari yang dijanjikan ya, mereka mendengar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah hampir sampai di Madinah. Ya, jalan-jalan di Madinah tumpah ruah oleh para laki-laki dan perempuan. Semua ingin melihat yang terbaik yang pernah dikenal seluruh manusia. Ya, kata salah satu ulama gitu ya, disebutkan, andai hari-hari besar seluruh jagat raya bersatu pada hari itu, tentu tidak sebanding dengan kebahagiaan kaum muslimin atas kedatangan Al-Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau misalnya hari Idul Fitri, hari Idul Adha, dan hari besar orang-orang kafir kita satukan ya, biasanya kan hari raya itu kan diidentik dengan kebahagiaan, ya sukacita, tertawa, senang gitu ya kan. Kalau hari raya kan seperti itu, kumpul sama keluarga gitu kan, senangnya seperti apa. Nah kalau hari-hari semua hari itu dikumpulkan, bahkan kebahagiaannya itu tidak bisa sebanding gitu ya dengan kebahagiaannya kaum muslimin pada saat itu. Berarti kan bahagia sekali itu, Masya Allah, luar biasa gitu. Nah gitu ya, jadi termasuk Anas dan ibunya, mereka berdua juga termasuk orang yang menyambut Rasul di Madinah. Nah, sekarang kita berlanjut kepada bagaimana seorang Ummu Sulaim itu teguh gitu ya, menjalankan agama. Diriwayatkan dari Hafsah, dari Ummu Atiyah, dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaiat kami. Beliau kemudian membacakan kepada kami ya Quran surah Al-Mumtahanah itu yang artinya bahwa mereka tidak akan menyekutukan Allah. Ya, dan beliau juga melarang kami untuk meratap. Kemudian seseorang di antara kami memegang tangannya lalu berkata, si Fulanah pernah membantuku menangisi mayit dan aku ingin membalasnya. Dan ini perlu dipahami ya, dulu kalau misalnya orang Quraisy itu ya, orang Arab itu dulu, kalau misalnya mendapat suatu kabar yang sedih gitu ya, mereka itu biasanya nangis bareng-bareng gitu kan. Kalau misalnya ada mayat di situ, mereka meratapi mayat itu bareng-bareng gitu kan, tetangganya lah, dianya, pokoknya bareng-bareng gitu kan. Kadang sampai ada yang memukul-mukul badannya, memukul-mukul kepalanya gitu ya. Kalau teman-teman pernah nonton film Umar itu ya, pada saat bapaknya Hindun itu mati di perang Badar, kalau nggak salah ya, di perang Badar itu kan dilihat di situ para wanita di situ kan pada meratap gitu di sekitar jenazahnya. Nah kayak gitu dulu gambarannya. Makanya beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita umatnya untuk meratap seperti itu. Karena boleh sedih boleh, tapi nggak boleh sampai meratap. Kalau meratap itu artinya kita tuh kayak menolak takdir gitu, menolak takdir yang Allah berikan pada kita. Ya sedih boleh, nangis boleh, tapi nggak boleh sampai meratap, nggak boleh sampai menanyakan kenapa ini terjadi pada saya ya Allah gitu kan, karena itu sudah menjadi takdirnya Allah. Nah jadi si Fulananya bilang, seseorang ini bilang, si Fulana pernah membantuku menangisi mayat. Jadi menangisi mayat aja ada bantuannya ya, dan aku ingin membalasnya. Nabi SAW tidak menanggapi apapun. Ya kemudian pergi lalu kembali. Nah
ini dia, tak seorang pun di antara kami yang setia pada perjanjian itu selain Ummu Sulaim, Ummu Ala, dan putri Abu Sobra istrinya Muaz. Nah, jadi nggak ada yang istilah itu berpegang gitu ya, berpegang pada hal tersebut gitu, kecuali Ummu Sulaim, Ummu Ala, dan putri Abu Sobra istri Muaz. Jadi inilah salah satu bukti gitu, dan ini juga disebutkan bukan sama Ummu Sulaim sendiri gitu ya, tapi orang lain yang menjadi saksi bahwa Ummu Sulaim adalah orang yang betul-betul tegar dan memegang teguh apa yang diajarkan oleh Rasulullah gitu. Nah, Masya Allah. Nah, kemudian Ummu Sulaim itu ternyata dia punya posisi dan punya tempat yang spesial di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di samping istrinya. Ya, Ummu Sulaim memiliki kedudukan tinggi di hati Rasulullah. Beliau sering berkunjung ke tempatnya, mendoakannya dan doaannya. Anas radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, dia berkata, setiap kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lintas di dekat rumah Ummu Sulaim, beliau masuk lalu mengucapkan salam kepadanya. Diriwayatkan di Anas, Nabi SAW tidak pernah masuk ke tempat seorang wanita pun selain istri-istri beliau kecuali Ummu Sulaim. Beliau ditanya tentang hal itu, lalu ia menjawab, aku mengasihinya karena saudaranya terbunuh dalam peperangan bersamaku. Nah, saudaranya yang dimaksudnya adalah Ummu Haram binti Milhan, ya, yang turut serta dalam perang Badar dan perang Uhud, serta mati pada tahun ke-4 Hijriyah dengan tikam tombak dari belakang dadanya. Nah, jadi perlu dipahami teman-teman di sini, bukan berarti ketika Rasulullah bilang bahwa dan kalau bukan berarti kalau Rasulullah memasuki rumah seorang wanita di samping istri-istrinya itu buruk gitu ya. Tapi hal tersebut karena ya ada satu riwayat yang menyebutkan bahwa ternyata Ummu Sulaim dan saudaranya ini, yaitu Ummu Haram ini, masih bibinya Rasul gitu, masih bibinya Rasul, jadi mahramnya Rasul sebenarnya Ummu Sulaim ini gitu. Ini ada di mana ya, sebentar saya lihat dulu. Ada di hadis riwayat Muslim juga dari Imam An-Nawawi yang menyebutkan bahwa ternyata Ummu Sulaim dan Ummu Haram ini masih bibinya Rasul, baik itu dari jalur susuan atau apa gitu kan, pokoknya dia masih bibinya Rasul gitu, masih mahramnya Rasul. Makanya Rasul sering masuk rumah beliau karena beliau adalah mahramnya Rasul, seperti itu. Jadi jangan menganggap kok Rasul masuk rumah wanita gitu kan, sering masuk rumah wanita selain istri-istrinya, jangan seuzon dulu gitu. Tapi ternyata Ummu Sulaim dan Ummu Haram ini masih bibinya Rasul, masih mahramnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Jadi kayak gitu kronologisnya. Jadi Rasul itu kalau lewat rumahnya Ummu Sulaim selalu mampir gitu kan, selalu mampir ngucap salam. Terus di rumah itu beliau mendoakan Rasul gitu kan. Suatu ketika Rasulullah mendoakan Ummu Sulaim gitu kan, semoga diberi diberi keturunan yang berkah gitu kan, dan banyak berkah gitu. Jadi banyak yang Rasulullah doakan kepada Ummu Sulaim. Nah, tibalah saatnya Ummu Sulaim bertemu dengan suaminya yang diberkahi juga. Ya, suami keduanya itu namanya Abu Thalha. Ya, karena kesolihannya Anas, kemudian kesolihahannya ibunya itu Ummu Sulaim, ya, Anas dan ibunya ini banyak diomongin orang gitu kan, diomongin konteksnya positif, Masya Allah, orang pada kagum gitu kan sama keluarga kecil ini, Anas dan ibunya gitu kan. Anas kan pelayannya Rasul gitu kan, pelayannya Rasul. Jadi orang-orang banyak yang kagum dan hormat terhadap dia. Nah, ada seorang pemuda yang namanya Abu Thalha. Abu Thalha itu berasal dari keluarga yang menengah ke atas lah gitu istilahnya. Ketika dia dengar berita itu, dia kagum tuh, wah, yang kayak mana sih Ummu Sulaim itu kan, yang kayak mana sih orangnya gitu kan, kata orang-orang dia begini begitu. Jadi tumbuhlah rasa cinta dan kagum dalam hatinya Abu Thalha gitu. Akhirnya dia memberanikan dirilah untuk melamar Ummu Sulaim dan menawarkan mahar yang menarik padanya. Tapi pas Abu Thalha mau ngelamar, Ummu Sulaim nolak gitu kan. Kata Ummu Sulaim, tidak patut bagiku menikahi lelaki musyrik
Ya, apakah kau tidak tahu Abu Thalhah bahwa sembahan-sembahan kalian itu hasil pahatan keluarga Fulan? Andai kalian mau membakar ya pasti hangus terbakar. Nah, jadi ditolak mentah-mentah sama Abu Sulaim karena si Abu Thalhahnya masih kafir pada saat itu gitu. Sedih nih Abu Thalhahnya, pulanglah dia. Hari besoknya datang lagi bawa mahar yang lebih menarik lagi, bawa mahar yang lebih banyak lagi. Tapi tetap gitu, Sulaim nggak mau gitu kan, benteng Islam yang ada pada hatinya jauh lebih kokoh dari kenikmatan dunia. Kita bandingkan ya sama zaman kita sekarang itu ya, banyak kita dengar. Bahkan saya punya saudara yang kayak gitu teman-teman, saudara jauh sih ya. Jadi sepupunya ibu saya yang menikah gitu kan sama orang non muslim dan dia akhirnya murtad, itu ya hanya karena hanya cinta gitu kan, cinta yang menurut saya semu gitu ya, semu. Kalau misalnya kita cinta itu kan karena Allah itu ya, yang cinta yang abadi bukan karena Allah ya, tapi dia menggadaikan keimanannya itu hanya karena apa ya, cinta yang menurut dia segalanya itu gitu. Jadi sedih banget ya di realitas kita gitu, banyak sekali orang-orang yang kayak gitu yang dia murtad. Artis-artis juga kita lihat banyak yang kayak gitu. Terus di sekitar kita mungkin kita temui gitu kan, bahkan ada keluarga kita yang juga kayak gitu kan. Itu sedih banget ya, hanya karena kenikmatan dunia gitu ya, dia menggadaikan gitu kunci yang saya tadi gitu ya, kunci kebahagiaan abadi di akhirat kelak gitu. Dia menggadaikan keimanan dia gitu, padahal iman itu adalah kunci kita untuk bahagia nanti ketika di akhirat. Dan sebenarnya bahagia di dunia juga gitu. Orang banyak yang nggak menemukan kebahagiaan meskipun udah punya ini punya itu, udah kesana kesini gitu kan, tetap nggak menemukan kebahagiaan hanya karena kosong hatinya, nggak ada imannya gitu ya. Jadi bagi Sulaim nggak ada yang lebih berharga daripada iman gitu kan. Jadi terserah deh si Abu Thalhah mau ngasih saya apa aja gitu, saya nggak peduli gitu kan. Yang penting saya tetap berada dalam iman saya gitu. Masya Allah. Nah akhirnya karena Abu Thalhah tuh datang terus gitu ya, nawarin mahar ini itu gitu kan, tetap aja Sulaim yang nggak bergeming. Akhirnya Sulaim bilang sama Abu Thalhah, ya demi Allah Abu Thalhah, kamu tuh bukan tipe laki-laki yang ditolak cewek gitu, istilahnya rupawan. Abu Thalhah itu kan rupawan ya, terus juga punya harta gitu kan. Jadi sebenarnya bukan tipe laki-laki yang mudah ditolak cewek gitu, tapi hanya saja kamu itu lelaki kafir, sementara aku itu wanita muslimah. Aku nggak bisa nikah sama kamu gitu kan. Kalau kamu mau masuk Islam, biarkan itu menjadi maharku, dan aku tidak menginginkan hal selain keislamanmu. Ya Allah. Jadi akhirnya Abu Thalhah gitu ya terketuk dengan perkataan Sulaim itu, akhirnya masuklah hidayah Allah ke dalam hatinya Abu Thalhah gitu. Akhirnya Abu Thalhah bertanya, baiklah katanya gitu kan, saya akan masuk Islam. Kepada siapa saya harus masuk Islam, maksudnya siapa yang bisa membantu saya masuk Islam? Kata Sulaim, temuilah Rasulullah, beliau akan membantumu untuk masuk Islam. Nah, berlari nih Abu Thalhah ke tempat Rasulullah. Pada saat itu Rasulullah sedang ngobrol-ngobrol sama para sahabat, duduk-duduk gitu kan. Nah, dari kejauhan Rasulullah udah ngeliat, ada Abu Thalhah gitu. Terus Rasulullah bilang sama para sahabatnya, Abu Thalhah akan datang ya pada kalian dengan membawa cahaya Islam di antara kedua matanya. Jadi dari jauh Rasulullah udah tahu gitu kan tujuan Abu Thalhah mendatangi Rasul gitu ya, atas izin Allah gitu ya. Dan Rasulullah bilang pada para sahabatnya nih, Abu Thalhah membawa cahaya Islam di kedua matanya, artinya Abu Thalhah mau masuk Islam gitu. Tapi kita nggak boleh ngejudge gitu, Abu Thalhah masuk Islam gara-gara perempuan. Nggak boleh juga kita ngejudge itu, karena kita nggak tahu kan kondisi hati beliau kayak apa gitu kan. Siapa tahu memang beliau sudah punya sesuatu tentang Islam di dalam hatinya kan, kita nggak tahu. Jadi kita nggak boleh ngejudge gitu ya, sama seperti kita nggak mengetahui isi hati seseorang gitu. Jadi kita nggak boleh mudah ngejudge orang itu hijrah karena pengen nikah gitu, nggak boleh juga gitu ya.
kritikan kayak gitu tuh harusnya kita tujukan pada diri kita, bukan orang lain gitu ya. Jadi boleh kita mengkritik, tapi kritik diri sendiri, nggak boleh kritik orang lain, karena kita nggak tahu isi hati orang lain tuh apa gitu, dan apa yang benar-benar menyebabkan mereka seperti itu. Sama kayak kisahnya ini, teman-teman kalau pernah dengar ya, kisahnya Ali bin Abi Thalib yang membunuh seorang musuh gitu ya. Pada saat itu udah mau dibunuh, iya kalau nggak salah ini Ali bin Abi Thalib. Jadi musuh itu sudah terpojok pada saat itu, terus tiba-tiba dia ini bersyahadat gitu kan, udah terpojok, dia udah senjatanya udah entah kemana, udah terpojok dia. Nah dia bersyahadat lah, tapi tetap dibunuh. Nah terdengarlah tuh berita itu ke telinganya Rasul. Terus Rasulullah SAW bilang kan, kok kamu bunuh gitu? Iya, dia ini masuk Islam karena terpojok aja gitu, karena dia udah nggak punya pilihan lain gitu, dia pengen selamat aja, cari selamat gitu kan. Terus Rasulullah tegur gitu dengan keras kan. Rasulullah bilang, kamu nggak tahu isi hatinya itu apa gitu, nggak tahu kamu isi hatinya itu apakah dia benar-benar masuk Islam karena cuma pura-pura supaya nggak dibunuh, atau memang karena imannya gitu. Jadi kita nggak pernah tahu isi hati orang gitu ya. Jadi kita nggak boleh menjudge dengan gampang orang lain gitu. Judge lah diri kita sendiri, jangan orang lain gitu ya. Nah gitu, jadi masuk Islam lah nih Abu Thalhah. Masuk Islam Abu Thalhah, alhamdulillah. Jadilah dia menikah dengan Ummu Sulaim. Yang menikahkan adalah anaknya Anas bin Malik ya. Jadi Anas yang akhirnya sesuai janji dengan Ummu Sulaim tadi ya. Ummu Sulaim kan berjanji bahwa saya tidak akan menikah kecuali Anas yang menyuruhku menikah gitu kan. Nah akhirnya Anas yang menikahkan Ummu Sulaim dengan Abu Thalhah, masya Allah gitu. Nah Sabit ya, seorang perawi hadis dari Anas mengatakan, belum pernah kami mendengar mahar yang lebih mulia dari maharnya Ummu Sulaim, yaitu Islam ya. Banyak orang yang maharnya harta, ada juga yang maharnya baju perang kayak maharnya Fatimah ya. Ada yang maharnya hafalan Quran, tapi maharnya Ummu Sulaim adalah Islam dari Abu Thalhah gitu. Lanjut. Nah ini dia, ini di bagian keluarganya Abu Thalhah itu ya, sangat mengutamakan orang lain daripada keluarganya sendiri ya. Allah berfirman ini dalam Quran surah Al-Hasyr, saya bacakan ya ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Artinya, dan orang-orang Ansor yang telah menepati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka Muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka. Artinya orang Muhajirin orang Ansor mencintai kaum Muhajirin, dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka Muhajirin, dan mereka mengutamakan Muhajirin atas dirinya sendiri meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah ternyata ya, setelah saya baca penjelasan ayat ini ya, ternyata Allah secara khusus itu ya memperuntukkan gitu ya, karena ada suatu kejadian pada saat itu mengkhususkan bahwa ini ayat ini, dan mereka mengutamakan Muhajirin atas dirinya sendiri meskipun mereka juga memerlukannya, kepada Ummu Sulaim dan suaminya yaitu Abu Thalhah. Jadi ceritanya pada saat itu ya, diriwayatkan dari Abu Hurairah, diriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata, seseorang datang kepada Rasulullah SAW, kemudian dia berkata, wahai Rasulullah, aku kelaparan. Nah, beliau SAW kemudian mengajaknya ke tempat salah seorang istri beliau, tapi pas sampai nih di rumah salah satu istrinya gak ada apa-apa gitu. Nah, akhirnya beliau berkata, siapa yang berkenan menjamu orang ini, kata Rasulullah. Nah, ada salah seorang Ansor yaitu Abu Thalhah yang berkata, saya ya Rasulullah, saya yang akan menjamu orang yang kelaparan ini. Akhirnya yang orang kelaparan ini datanglah nih
dibawa nih ke rumah Abu Talha. Lalu dia berkata pada istrinya, muliakanlah tamu Rasulullah ini, berikanlah apapun makanan yang kau punya padanya. Jadi Abu Talha menyuruh istrinya untuk menyuguhkan orang yang kelaparan ini makanan, karena menganggap bahwa dia adalah tamunya Rasulullah gitu. Lalu istrinya bilang, tapi kita hanya punya makanan untuk anak-anak aja gitu, kata Ummu Sulaim. Lalu suaminya menyahut, siapkan saja makanannya, padamkan lampu, dan tidurkanlah anak-anak kalau mereka minta makan. Ia kemudian mempersiapkan makanan, memadamkan lampu, dan menidurkan anak-anak. Pada pagi harinya, ia pergi menemui Rasulullah. Beliau berkata, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya Allah Subhanahu Wa Taala kagum di sini maksudnya Allah tuh tertawa, bahagia, senang gitu ya, melihat tindakan si Fulan dan si Fulana. Fulan dan Fulana ini maksudnya adalah Abu Talha dan istrinya Ummu Sulaim. Jadi Masya Allah ya teman-teman, bayangkan loh, bahkan anaknya gitu ya, kata Abu Talha, kalau misalnya anak kita minta makan, tidurin aja gitu, tidur aja. Saking mereka tuh nggak punya apa-apa sebenarnya gitu kan, bahkan mereka cuma bilang, cuma punya cukup untuk anak-anak makan aja gitu kan, berarti kan sangat sedikit gitu makanan yang mereka punya gitu. Ada penjelasan yang mengatakan bisa jadi itu makanan itu hanya mereka hanya punya makanan sisa untuk anak-anaknya gitu. Kalau misalnya anak-anaknya lapar, makanan jatah anak-anaknya gitu yang disuguhkan kepada orang yang kelaparan ini gitu. Berarti kan mereka kekurangan sebenarnya, bahkan dikatakan pada pagi harinya mereka tuh lapar gitu karena malamnya nggak makan gitu, tapi masih tetap mau memuliakan orang lain gitu, memuliakan kaum muhajirin. Makanya Allah bilang gitu kan, dan mereka mengutamakan muhajirin atas dirinya sendiri meskipun mereka juga memerlukan. Jadi meskipun keluarga Ummu Sulaim ini sangat butuh pada makanan itu gitu ya, tapi mereka tetap mengutamakan orang lain. Nah ini salah satu tahapan dalam bersaudara sesama muslim itu isar ya, mengutamakan orang lain. Nah inilah yang ada di keluarganya Ummu Sulaim dan Abu Talha. Masya Allah ya, perlu kita contoh nih gitu. Zaman sekarang di mana orang-orang kadang mati hatinya gitu ya melihat orang lain kesusahan. Kita buta gitu dari melihat tetangga sekitar kita siapa yang butuh makan, kita nggak peduli gitu dengan orang lain gitu di sekitar kita. Nah kita harus belajar banyak dari keluarganya Ummu Sulaim ini, bahkan saat mereka butuh pun mereka tetap menolong orang lain gitu. Nah rumah tangganya Ummu Sulaim dan Abu Talha ini betul-betul diberkahi ya. Pada satu ketika ya, Abu Talha masuk ke dalam masjid, kemudian dia melihat wajah Rasulullah kok lapar ya kayaknya Rasulullah. Lalu Abu Talha ini keluar ya, terus bilang sama Ummu Sulaim, "Wahai Ummu Sulaim, aku melihat Rona lapar di wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kamu punya makanan?" kata Abu Talha. Kemudian Ummu Sulaim bilang, ya aku punya sedikit makanan. Lalu Abu Talha bilang, buatlah makanan dan lembutkan. Nah udah nih, terus Abu Talha bilang sama Anas bilang sama Rasulullah, bisik-bisik aja ya karena pada saat itu Rasulullahnya kan lagi sama para sahabatnya. Nah karena nggak enak gitu kan, maksudnya Abu Talha itu mengundang Rasulullah aja gitu maksudnya, karena mereka kan cuma punya sedikit makanan tuh. Jadi kalau misalnya rame-rame kan nggak cukup makanan yang mereka punya. Akhirnya Anas tuh disuruh bisik-bisik aja sama Rasulullah, panggil beliau kemari. Nah saat Anas datang dari kejauhan, Rasulullah udah bilang, Rasulullah udah tahu duluan orang ini datang membawa kebaikan. Maksudnya Anas tuh datang membawa kebaikan. Lalu beliau bersabda pada saat Anasnya nyampe, ayahmu mengutusmu untuk mengundang makan kami. Nah gitu. Jadi Rasulullah udah tahu duluan gitu bahwa ayahnya mau ngundang makan. Tapi Rasulullah pakai kata kami di sini. Berarti para sahabat ikut juga dong gitu kan. Akhirnya Rasulullah kemudian kata para sahabat, pergilah dengan nama Allah. Para sahabat berangkat nih ke rumahnya Abu Talha. Nah Anas juga pulang gitu kan, bilang sama bapaknya, Rasulullah sebentar lagi datang bersama orang-orang. Abu Talha kaget kan, waduh kan ngundangnya Rasulullah doang, kok pada datang gitu ya, pada datang. Nah pas nyampe di depan pintu, Rasulullah pas nyampe depan pintu, Abu Talha bilang sama Rasulullah, ya Rasul,
aku tuh ngundang kamu, engkau doang gitu kan, kok para sahabat pada ikut, aku kan cuma punya makannya sedikit gitu kan. Terus Rasulullah bilang, ehm, silahkan masuk dan berbahagialah, maksudnya nggak apa-apa, udah masuk aja, masuk gitu, cukup pada Rasulullah gitu. Akhirnya masuklah, kemudian masuk mereka semuanya ke rumahnya Abu Talha. Terus beliau memakan makanan yang disajikan ya. Terus pada saat itu Rasulullah bertanya, ada lauk nggak gitu kan, terus dikasihlah talam ya, berisi sesuatu atau tidak ada apa-apanya. Pokoknya Rasulullah menyuruh Ummu Sulaim untuk menuangi keju ke atasnya. Nah, setelah itu beliau berkata, masuklah 10 orang gitu kan. Jadi mereka semua kemudian makan hingga kenyang. Rasulullah SAW kemudian berkata pada orang yang belum makan, makanlah kalian bersama keluarga kalian. Mereka kemudian makan hingga kenyang. Dan diriwayatkan ternyata ada riwayat yang menyebutkan bahwa dari At-Tabrani bahwa ada 100 orang yang pada saat itu ikut, 100 orang ikut makan dan semuanya merasa kenyang. Masya Allah ya, kita kebayang gitu kan, kok bisa sih sedikit makanan cukup untuk 100 orang. Ya itulah keberkahan yang dibawa sama Rasulullah. Entah apa yang mungkin ada tambahan makanan yang Allah kasih gitu kan, kita nggak tahu gitu. Tapi pada saat itu diceritakan bahwa 100 orang yang datang itu semuanya kenyang gitu. Bahkan sama Rasulullah disuruh bawa juga keluarga kalian gitu kan, makan sampai kenyang. Nah itulah keberkahan yang ada di dalam rumahnya Abu Talha gitu, Masya Allah ya. Ini semua mustahil gitu terjadi ya kalau misalnya bukan karena memang keluarga mereka adalah keluarga yang berkah gitu. Nggak mungkin bisa sampai seperti itu gitu, padahal katanya cuma punya sedikit makanan gitu, nggak mungkin cukup buat 100 orang plus keluarga mereka gitu. Inilah suatu bentuk bukti bahwa keluarganya Abu Talha dan Ummu Sulaim adalah keluarga yang berkah gitu. Ya, karena mereka senang berbagi gitu ya, senang peka gitu ya, peka dengan lingkungan sekitar, senang berbagi, senang berderma gitu ya. Bahkan ya pada saat Zainab binti Jahsy ya, Ummu Sulaim juga membuatkan makanan dari kurma dan mentega, lalu dia kirimkan kepada Rasulullah melalui Anas, dan banyak orang lain juga ikut makan. Jadi sangat ringan tangan gitu untuk berbagi keluarganya Ummu Sulaim ini gitu, Masya Allah. Oke, nah ini dia, kita masuk ke kisah yang terkenal dari keluarganya Ummu Sulaim, tentang musibah ya yang menimpa keluarganya Ummu Sulaim. Pada saat itu ya, Ummu Sulaim melahirkan seorang anak untuk Abu Talha. Jadi dari pernikahan mereka lahir pada saat itu ya, ada seorang anak ya, keduanya memberi nama Abu Umair. Jadi meskipun bayi namanya Abu Umair. Abu Umair tumbuh menjadi anak yang rupawan dan menebarkan kebahagiaan bagi kedua orang tuanya. Tapi Allah berkehendak menguji mereka berdua melalui si kecil dan rupawan ini. Abu Umair jatuh sakit hingga parah. Ya, pada saat itu Abu Talha pergi untuk suatu keperluan, lalu si anak ini meninggal dunia. Ummu Sulaim menghadapi kematian anaknya dengan sabar, teguh dan ridho terhadap putusan Allah. Dia mengucapkan, Alhamdulillah, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Alhamdulillah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah gitu aja dia. Masya Allah ya, betapa tegar hatinya Ummu Sulaim. Anaknya meninggal, beliau mengucapkan Alhamdulillah gitu. Lalu apa yang terjadi pada saat Abu Talha pulang? Ini sangat terkenal, teman-teman juga pasti pada tahu ya. Pada saat Abu Talha pulang gitu ya, Ummu Sulaim nggak langsung bilang, nih anak udah dikuburin anaknya, udah dimandiin, dikuburin gitu kan. Terus dia berpesan nih pada keluarganya, jangan ada yang ngasih tahu Abu Talha ya, nanti saya aja yang ngasih tahu secara langsung. Keluarganya udah diwanti-wanti gitu sama Ummu Sulaim. Akhirnya pas Abu Talha pulang nih kan, dari perjalanan jauh capek dia kan. Nah, Ummu Sulaim tetap melayani suaminya dengan sabar gitu ya, sebagaimana biasanya gitu kan. Jadi Abu Talha datang, Ummu Sulaim kasih hidangan makan gitu kan. Terus habis Abu Talha makan dan minum, Ummu Sulaim bahkan pada saat itu dandan cantik. Terus dia bahkan dikisahkan itu ya, nggak pernah Ummu Sulaim berdandan secantik itu gitu ya. Biasanya juga dandan tapi nggak pernah secantik itu pada sebelum-sebelumnya. Pada saat itu gitu dia berdandan cantik sekali, sehingga Abu Talha mau mandi, terus disiapin airnya, pokoknya dilayani gitu sampai akhirnya
sampai akhirnya Abu Thalhah dan Ummu Sulaim inilah melakukan hubungan suami istri gitu ya sebagaimana mestinya. Kemudian barulah habis itu Ummu Sulaim bilang kepada Abu Thalhah, wahai Abu Thalhah, kata Ummu Sulaim, coba bilang padaku, misal nih ada yang pinjemin barang ke kamu, terus orang itu mau ambil barangnya balik gitu kan, terus kamu ngapain? Nah, Abu Talha bilang, ya saya balikin lah, orang itu punya dia gitu kan, ngapain saya tahan-tahan, itu kan punya dia, saya balikin dong, katanya. Oh ya, kata Muslim gitu. Nah, bolehkah kamu menolak kembalikannya, kata Muslim. Kamu misalnya dia mau ngambil terus kamu tolak gitu, boleh nggak? Ya nggak boleh dong gitu. Nah, barulah Muslim bilang, maka harapkanlah pahala atas kematian anakmu. Kaget dong Abu Talha, apa nih maksudnya gitu kan? Apa maksudnya kematian anakmu? Nah, terus dia bilang kan, kamu ini, marah Abu Talha gitu kan, kamu ini, kok kamu tuh diem aja gitu kan, dari tadi kamu udah sampai kita sudah melakukan hubungan suami istri, kok baru bilang kalau anak kita meninggal gitu kan. Dia campur sedih, campur marah gitu kan Abu Talha. Ya kebayang lah perasaan orang tua ketika dikabarin anaknya meninggal, padahal sebelumnya dia seneng-seneng tuh kan, pasti shock gitu kan. Nah, akhirnya dia bilang, dia bilang kepada Usam gitu kan, kenapa kamu baru bilang gitu kan. Nah, akhirnya Abu Talha nih segera nih menemui Rasul, ceritalah Abu Talha, Rasulullah kok gini anaknya meninggal baru bilang segala macam ini. Nah, respon Rasul apa? Rasul bilang, Rasul langsung mendoakan semoga Allah memberkahi malam yang kalian berdua lalui. Maksudnya Allah memberkahi hubungan suami istri yang kalian lakukan pada malam itu gitu. Ya, lalu nggak lama gitu ya, nggak lama dari doa Rasul itu Ummu Sulaim hamil. Masya Allah gitu ya, doanya Rasul langsung diijabah oleh Allah gitu. Jadi Allah langsung ganti gitu ya, Masya Allah. Allah langsung ganti ya anaknya yang meninggal tuh dengan anak lain gitu ya. Ummu Sulaim hamil lagi. Ya pada suatu ketika pada saat Ummu Sulaim masih hamil itu ya, Rasulullah berada dalam perjalanan, Ummu Sulaim juga ada di dalam rombongan itu ya. Kemudian pada saat itu Abu Talha juga ada di situ ya. Mules nih, Ummu Sulaim udah mules nih di perjalanan itu ya. Sesampainya di tempat tujuannya, Ummu Sulaim akhirnya melahirkan anak. Nah, terus pas anaknya itu lahir, Ummu Sulaim bilang sama Anas ya, hai Anas, jangan ada yang menyusui anak itu sebelum kamu membawanya pergi ke hadapan Rasulullah. Akhirnya Anas pagi-pagi harinya datanglah menghadap Rasulullah dengan bawa adiknya itu ya, bawa adiknya. Ini Rasulullah, kata gitu kan, kata Anas. Wah, Ummu Sulaim sudah melahirkan gitu kan. Akhirnya Masya Allah ya, anak yang dilahirkan Ummu Sulaim ini mendapat kehormatan dari Rasulullah, ditahnik lah sama Rasulullah. Tahu tahnik ya teman-teman? Tahnik itu diiniin kurma. Jadi Rasulullah melumat kurma dengan mulutnya gitu ya, kemudian kurmanya dikeluarkan biar lembut, maksudnya gitu ya, biar lembut kurmanya dimasukkan ke dalam mulut anak bayi itu gitu kan, ditahnik oleh Rasulullah. Nah, jadi anaknya Ummu Sulaim ditahnik sama Rasulullah. Masya Allah, betapa suatu kehormatan yang luar biasa yang Rasulullah berikan kepada Ummu Sulaim dan keluarganya gitu. Nah, akhirnya Rasulullah kasih nama anaknya Ummu Sulaim ini Abdullah. Jadi Rasulullah juga yang mengasih nama anaknya Ummu Sulaim ini. Ya, jadi berkat sabar dan tawakalnya Ummu Sulaim ini ya, Ummu Sulaim dan keluarganya akhirnya diberkahi oleh anak-anak yang solih dan solihah. Ada riwayat ya yang mengatakan bahwa aku melihat keduanya, maksudnya Ummu Sulaim dan Abu Talha, memiliki 9 anak, semuanya hafal Al-Quran. Masya Allah. Jadi setelah dia meninggal Abu Umayyah tadi gitu ya, diganti sama Allah 9 orang anak yang hafal Quran semuanya. Satu orang anak hafal Quran aja Masya Allah ya, mahkota gitu bagi orang tuanya. Apalagi ini 9 semuanya hafal Quran, semuanya solih-solihah. Mungkin di kita gitu ya, ada yang punya anak tapi nggak semuanya solih, misalnya ada satu yang agak nyimpang gitu, agak nakal, tapi ini semuanya solihah, Masya Allah. Nah, ini adalah berkah ya, karena Ummu Sulaim itu sabar ketika Allah uji gitu, Masya Allah ya. Oke. Nah, itu dia kisah terkenal dari Ummu Sulaim. Nah, banyak yang nggak tahu tentang
Sulaim ternyata juga punya peran di medan jihad gitu. Ya, pada saat itu ya diriwayatkan dari Anas bin Malik, setiap kali Rasulullah berperang, Sulaim dan sejumlah wanita Ansor ikut bersama beliau. Mereka tugasnya adalah memberi minum dan mengobati korban luka. Ini tugas kaum perempuan pada saat perang itu memberi minum ya para mujahid korban luka. Nah, diriwayatkan dari Anas bin Malik, pada perang Uhud, aku melihat Aisyah dan Sulaim. Keduanya menyingsingkan baju, kedua belah kakinya terlihat olehku. Keduanya berjalan cepat membawa geriba air, lalu mereka tuangkan di mulut orang-orang. Nah, jadi jadi kaum perempuan pada saat itu tugasnya adalah ngasih minum, mengobati korban luka, termasuk Sulaim di dalamnya. Nah, jihadnya Sulaim dan suaminya ini sangat penting ya, juga suaminya Abu Talha ya. Abu Talha juga nggak kalah penting perannya di perang Uhud ya pada saat itu. Pada saat pasukan meninggalkan pasukan itu porak-poranda ya di perang Uhud yang meninggalkan Rasul ya, Abu Talha ini tetap setia gitu berada di depan Rasul. Abu Talha tetap tuh nutupin Rasul dengan perisai gitu kan. Nah, kita perlu tahu juga bahwa Abu Talha ini ternyata adalah seorang pemanah yang handal gitu. Sampai suatu ketika Rasulullah ngelihat ada kaum muslimin dia lari-lari, dia bawa anak panah, dia habis ngumpul anak panah lari-lari, terus Rasulullah panggil sini gitu kan, kasih panahnya ke Abu Talha gitu. Rasulullah secara khusus mengkhususkan kasih anak panahnya untuk Abu Talha karena Abu Talha itu seorang pemanah yang unggul gitu, yang handal. Lalu Abu Talha bilang ya sama Rasulullah, pas Rasulullah mau ikut nyerang juga, kata Abu Talha, ya Rasulullah gitu kan, ya Nabi Allah, jangan terang-terangan gitu, jangan menampakkan diri supaya Rasulullah nggak kena anak panah, katanya gitu. Biarkan leherku yang melindungi lehermu. Masya Allah. Jadi Abu Talha ya sebelumnya dia belum masuk Islam. Setelah masuk Islam dia sampai seperti itu gitu, membela Rasulullah dan berusaha untuk melindungi Rasulullah. Jadi katanya biarkan leherku yang melindungi lehermu. Masya Allah. Ya, jadi maksud dia itu kalau misalnya saya mau kena anak panah itu mau menyerang, ya udah kenain saya aja, jangan engkau ya Rasul gitu. Nah, jadi betul family goals gitu ya, family goals. Jadi istrinya solihah, suaminya solih gitu ya, anaknya juga solih gitu, solihah, Masya Allah. Ya, ini adalah potret keluarga yang diberkahi oleh Allah. Nah, masih sama dilewatkan oleh Anas bin Malik bahwa Sulaim membawa belati itu pisau ya teman-teman. Ya, saat perang Hunain, Abu Talha melihatnya lalu melapor kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini istri saya mau perang bawa belati nih gitu kan. Terus Rasulullah bilang, buat apa ya Sulaim belatinya? Lalu Sulaim bilang gitu ya dengan sangat pede, aku membawanya jika ada orang musyrik mendekatiku, aku akan merobek perutnya dengan belati ini. Rasulullah pada saat itu tertawa karena Masya Allah kagum gitu dengan ketangguhannya Sulaim gitu ya, tekadnya sangat kuat itu, sehingga katanya kalau misalnya ada orang musyrik mendekat itu aku robek perutnya dengan belati ini. Itu tangguh sekali gitu ya, Masya Allah. Nah, itu dia kisahnya Sulaim teman-teman ya. Jadi selain beliau adalah ibu yang solihah gitu ya, mendidik anaknya dengan sangat baik, istri yang berbakti pada suaminya, juga seorang muslimah yang sangat mengabdikan diri pada agamanya gitu. Komplit, paket lengkap Sulaim. Bisa nggak nih kita temukan sosok Sulaim di zaman sekarang? Itu belum tentu. Nah, ini dia kabar gembira surga untuk Sulaim. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya melihat Sulaim di surga pada malam Isra Mi'raj. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, surga diperlihatkan kepadaku. Ya, lalu aku melihat istri Abu Talha. Aku kemudian mendengar suara gerakan sandal di hadapanku. Ternyata Bilal. Nah, jadi pada saat Rasulullah itu Isra Mi'raj, udah kelihatan tuh Sulaim di surga gitu. Padahal raganya ya, orangnya masih hidup di dunia, tapi kayak proyeksinya itu udah ada di surga. Diriwayatkan di hadis yang lain juga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku masuk ke dalam surga lalu aku mendengar suara. Aku pun bertanya, siapa itu? Nah, terus mereka para malaikat menjawab, dia adalah Lumaisah binti Milhan,
ibu dari Anas bin Malik, maksudnya Ummu Sulaim. Nah, jadi sudah kedengaran suaranya Ummu Sulaim di dalam surga, padahal orangnya masih ada di dunia. Ini menggambarkan betapa tingginya derajat Ummu Sulaim di mata Allah ya, sehingga Allah sudah memperlihatkan Ummu Sulaim di surga gitu kepada Rasulullah, padahal orangnya masih ada di dunia, artinya sudah dijamin surga gitu, Masya Allah. Banyak hal yang bisa kita pelajari dari kisahnya Ummu Sulaim gitu ya, untuk terutama kita sebagai seorang muslimah ya, yang pasti dari kita ini banyak ujian yang akan Allah kasih kepada kita gitu ya. Tapi kalau misalnya kita menghadapi semua ujian itu dengan sabar gitu ya, dengan sabar dan tawakal dan ikhlas, insya Allah kita akan mendapatkan balasan yang lebih baik gitu ya, pengganti yang lebih baik, dan juga akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Nah itu dia tadi kisahnya Ummu Sulaim ya. Dan ini beberapa kisah yang beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini. Yang pertama, patuh pada suami itu bukan berarti pada hal-hal yang mengundang murka Allah. Nah ini bisa kita lihat tadi ya di kisahnya Ummu Sulaim dengan suaminya yang pertama yaitu Malik. Ketika Malik menyuruh Ummu Sulaim untuk murtad lagi, untuk tetap menyembah berhala, untuk balik lagi ke agama para leluhurnya, Ummu Sulaim menolak gitu, karena ini saya udah meyakini bahwa ini adalah agama yang benar gitu kan, ini adalah jalan yang benar gitu. Nah kita nggak wajib patuh pada suami kalau misalnya suami kita nyuruh kepada hal-hal yang mengundang murka Allah. Contoh, suami kita nyuruh kita lepas jilbab, lah itu kan mengundang murka Allah, nggak boleh kita patuhi gitu. Terus suami kita nyuruh kita apalagi misalnya hal-hal yang mengundang murka Allah ya, banyaklah pokoknya hal-hal yang lain yang mungkin dia perintahkan kepada kita, padahal Allah kalau misalnya kita melakukan itu Allah nggak suka gitu ya, nggak boleh. Berbohong misalnya gitu kan, suami kita menyuruh kita berbohong, atau suami kita menyuruh kita melakukan riba gitu kan, pinjam aja duit di bank gitu kan, pakai nama kamu atau apa gitu, nggak boleh ya. Jadi nggak boleh patuh pada suami pada hal-hal yang mengundang murka Allah. Kalau misalnya kita belum punya suami, orang tua gitu, nggak boleh kita mematuhi orang tua pada hal-hal yang dimurkai Allah gitu ya. Kita kasih tahu orang tua kita dengan bahasa yang santun kalau misalnya itu adalah hal-hal yang tidak disukai Allah gitu. Nah itu dia pelajaran yang pertama. Yang kedua, al-ummu madrasatul ula, ibu itu adalah sekolah pertama bagi anaknya. Nah, tadi juga dikutipkan ya, dan tanah yang baik tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah. Jadi kita kalau mau punya anak, ini nasihat buat saya ya, kita kalau misalnya mau punya anak yang solih dan solihah, lihat tuh diri kita gimana gitu. Mustahil, meskipun apa ya, secara logika itu mustahil, tapi meskipun begitu mungkin Allah berkehendak lain gitu ya. Tapi biasanya ya, anak-anak yang baik itu terlahir dari ibu yang baik, terlahir dari keluarga yang baik. Karena ada satu, saya pernah baca artikel gitu ya, kesehatan mental seorang anak itu sangat dipengaruhi oleh kesehatan mental ibunya. Kalau misalnya anaknya itu ibunya bahagia, maka anaknya juga nanti tumbuh dengan bahagia. Nah, bagaimana seorang ibu mendidik anaknya itu sangat berpengaruh sekali gitu ya, sangat berpengaruh sekali dengan gimana anak itu nanti mendidik anaknya juga gitu. Jadi harus diperhatikan teman-teman semuanya ya. Jadi kita itu para perempuan gitu ya, entah mungkin Allah takdirkan kita untuk punya anak, entah enggak ya, kita nggak tahu ya. Tapi sebagai seorang perempuan kan kodratnya adalah seorang ibu gitu. Kodratnya adalah menjadi seorang ibu nanti ketika misalnya Allah takdirkan kita menjadi punya anak gitu kan. Nah, kita harus sadar bahwa kita itu adalah sekolah gitu bagi anak kita. Anak kita tuh belajar kata-kata itu dari kita gitu. Kalau misalnya kita menjadi orang tua yang berbohong gitu di depan mereka, ya jangan salahkan anak kita kalau misalnya nanti anak kita berbohong di depan kita. Contoh nih misal ya, contoh sederhananya, misal saya bukan dalam kapasitas sebagai seorang praktisi gitu ya, cuma saya hanya memperhatikan aja sih, memperhatikan, dan ini juga menjadi pelajaran buat saya gitu, karena saya belum mengalami itu, tapi bisa lah kita ambil pelajaran meskipun kita belum pernah mengalaminya ya kan. Jadi misal ada tamu, terus ibunya bilang sama anaknya, bilang mama nggak ada gitu misalnya.
Nah, anaknya disuruh bohong sama ibunya gitu kan. Sejak kecil anaknya disuruh bohong sama ibunya. Nah, terus anaknya keluar bilang sama tante, mamahnya nggak ada. Padahal angkat bilang mamahnya lagi nggak ada gitu kan. Mamanya lagi pergi. Nah, kita mendidik anak kita berbohong sejak kecil gitu. Jangan salahkan ketika nanti kita punya anak ya, anak kita udah gede atau mereka berbohong pada kita, nggak jujur sama kita. Jangan salahkan karena kita ngajar mereka untuk bohong gitu. Karena anak contoh teman-teman, contoh banget dari kita. Saya ngajar TPQ ya, jadi saya kurang lebih paham lah anak-anak tuh gimana gitu ya. Dan saya juga punya banyak adik gitu, saya tahu lah gitu. Meskipun saya belum punya anak gitu. Jadi nyontoh aku tuh apa ya, peniru yang ulung gitu. Jadi harus diperhatikan benar gimana kita, kapasitas diri kita gitu kan, dalam mendidik anak. Kayak salah kalau misalnya ada orang bilang ngapain kamu sekolah gitu kan, ngapain kamu kuliah, ngapain kamu sekolah tinggi-tinggi, kamu juga ujung-ujungnya jadi istri, jadi ibu di dapur sumur kasur lah. Pola pikir primitif sekali tuh gitu. Pola pikir yang primitif saya sebutnya. Kenapa? Karena ya masa kita nggak mau anak-anak kita lahir dari ibu yang pintar gitu kan, anak-anak kita nggak perlu guru les gitu kan, masa kita nggak mau anak-anak kita masa kita nggak mau anak-anak kita bangga dengan kita. Kamu kok pinter banget misalnya ditanya sama gurunya gitu kan, kamu les di mana? Oh enggak, saya nggak les, saya diajarin mama saya. Masa kita nggak mau anak-anak kita kayak gitu ya. Jadi sadarilah teman-teman bahwa perempuan itu yang sering disebut sama guru saya Yusdinana ya, beliau sering bilang perempuan tuh rahim peradaban gitu. Jadi kamu mau menciptakan peradaban seperti apa ya, lihatlah dirimu gitu ya. Sebaik apa diri kita, seperti itulah kira-kira anak kita. Oke, gitu. Jadi sadarilah bahwa kita adalah kelak menjadi guru dan sekolah bagi anak-anak kita. Apapun profesi kita, mungkin kita ada yang menanti ketika sudah menikah mau tetap bekerja terus jadi apa, misalnya di perusahaan atau apa. Meskipun setinggi apapun jabatan kita di suatu perusahaan atau di mana gitu ya, tetap tugas utama kita adalah guru dan sekolah bagi anak-anak kita gitu. Itu yang harus disadari, itu pekerjaan utama kita gitu. Jadi nggak boleh dikesampingkan. Terus hikmah yang ketiga, bersabar dan mengharap pahala atas setiap ujian yang Allah berikan. Seperti Sulaim tadi ya, yang pertama dia ditinggal mati suaminya dalam keadaan kafir, pastilah beliau sedih itu kan. Meskipun Malik itu adalah kafir, itu kan suami beliau, pastilah beliau sedih, pastilah beliau kepikiran, ya Allah, Malik ini meninggal dalam keadaan kafir gitu kan, nggak akan ada kesempatan saya bertemu dengan dia lagi di surga gitu kan, karena dia kafir gitu. Pasti dia sedih gitu, pasti Sulaim sedih. Kemudian pasti meninggal anaknya ya, meninggal saudaranya ya, si Ummu Haram. Jadi banyak hal-hal yang membuat dia sedih, tapi dia atasi itu dengan bersabar dan mengharap pahala atas ujian yang Allah berikan gitu. Lalu yang keempat, iman di atas segalanya, bahkan melebihi segala kenikmatan duniawi. Ini diproyeksikan dalam kisahnya tadi yang pada saat Abu Thalhah mau melamar beliau ya, udah bahkan ditawarin emas, ditawarin perak gitu kan sama Abu Thalhah, tapi Ummu Sulaim tetap bersikeras, kamu kafir, saya muslim gitu. Saya muslim, kalau kamu menikah sama saya, kamu muslim dulu gitu ya. Iman di atas segalanya begitu Ummu Sulaim. Kemudian yang selanjutnya itsar itu mengutamakan kepentingan saudara muslim di atas kepentingannya sendiri. Ini juga diproyeksikan dalam kisahnya Ummu Sulaim dan suaminya yang tetap mau menjamu kaum muhajirin yang kelaparan gitu ya, padahal mereka nggak punya apa-apa, padahal mereka juga kekurangan gitu, padahal mereka juga butuh, tapi tetap diusahakan untuk menolong saudaranya yang kelaparan itu gitu. Masya Allah ya. Ini adalah tingkatan tertinggi dalam bersaudara. Yang pertama ta'aruf, ta'awun, tafahum, bla bla bla, akhirnya sampailah pada itsar ini yang tertinggi. Bagaimana kita mengutamakan kepentingan saudara muslim kita di atas kepentingan kita sendiri gitu. Nah, mungkin kita kalau misalnya mau ngelihat pertemanan kita gitu ya, mungkin kita belum sampai derajat ini. Mungkin kita baru sampai tafahum, saling memahami gitu kan, atau mungkin kita baru sampai
bahkan sampai tahap ta'aruf doang, saling mengenal aja, belum sampai memahami gitu. Tapi inilah derajat tertinggi gitu, baik dalam persaudaraan muslim yaitu ittisar. Dan yang terakhir, hikmah kisah ini adalah tetap tenang dan berserah kepada Allah akan membawa kepada kemuliaan. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, sabar itu 3 huruf aja dalam bahasa Arab. So, ba, ro, sober. Dalam bahasa Indonesia 4-5 huruf sabar gitu, tapi pengamalannya luar biasa susah. Nah, ini yang selalu diupayakan oleh muslim supaya dia menjadi muslim yang mendapatkan derajat tinggi di hadapan Allah. Dia yakin bahwa apapun yang Allah timpakan kepada dia itu yang terbaik. Dia yakin bahwa Allah pasti akan dan yang lebih baik. Dan bahwa kan Allah kasih pahala atas setiap kesabaran yang dia lalui gitu, dia lakukan. Nah, jadi ini yang harus menjadi pelajaran buat kita bahwa sebagai seorang muslim sebenarnya kalau kita dapat masalah itu kita nggak perlu bingung gitu. Maksudnya kita sudah ada tempat di mana kita bisa mengadu, mengeluh gitu ya, terus tempat di mana kita bisa menggantungkan harapan, dan bahkan meskipun kita mengalami rasa sakit gitu, kita bisa mengharap pahala di tempat tersebut. Tempat tersebut adalah Allah gitu ya. Jadi kita nggak bingung-bingung lagi gitu, minta solusi, menceritakan masalah kita, nangis atau mengeluh gitu ya kepada Allah, nggak perlu bingung lagi gitu. Dan setiap ketenangan dan kepasrahan kita kepada Allah itu pasti akan memberikan efek baik bagi diri kita. Pasti kita akan dapat dapat ketenangan batin, kelapangan hati gitu kan. Kita belajar melapangkan hati kita, terus juga kita makin kuat imannya gitu kan, kalau misalnya kita menyerahkan segala sesuatunya itu untuk diatasi oleh Allah gitu. Nah, ini teman-teman beberapa hikmah dari kisahnya Ummu Sulaim ya. Semoga hikmah-hikmah ini, kemudian kisah-kisah yang sudah tadi kita baca bareng-bareng, kita pelajari bareng-bareng itu bisa memberikan kita penyegaran kalau misalnya kita masih ada yang kadang lupa untuk bersabar, terus kadang bingung dengan hidup gitu kan ya. Banyak kita baca dan pelajari kisah-kisah para sahabiah gitu yang mereka hidupnya susah tapi mereka betul-betul tegar gitu ya, tegar dan kafah secara berislam, kafah beriman gitu, tanpa banyak ngeluh gitu. Mereka tetap tenang, tetap mengharap pahala atas setiap musibah yang Allah berikan kepada mereka. Mungkin itu aja ya dari saya untuk pada kajian pada pagi hari ini, pagi menjelang siang hari ini, udah 10:30. Waktunya juga udah habis ya. Semoga teman semua dan kita semua ya bisa mengambil hikmahnya, bisa mengaplikasikan juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Pekan depan insya Allah materi kita tentang Aminah, bukan pekan depan, 2 pekan lagi ya, Aminah binti Mihsan atau Ummu Qais. Nah, nanti kita akan lihat juga kisah-kisah atau hikmah-hikmah apa yang bisa kita ambil dalam kisahnya beliau gitu. Nah, untuk kajian Ummu Sulaim ini saya cukupkan